Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk kelengkapan graphic card Colorful GeForce GTX 1050 Ti. Ini sudah pernah saya cek sebelumnya dan kemudian saya dapatkan barang ini lagi. Kemudian untuk kemasannya seperti ini. Jadi garansi dari WPG 3 tahun ya guys ya. Untuk boxnya seperti ini. Untuk isinya ada, kalau dari WPG itu kebetulan hanya manual book seperti pengalaman yang sudah ada. Jadi hanya graphic card, manual book, dan operation guide-nya, buku manualnya. Ini untuk spesifikasinya GTX 1050 Ti 4G V 4GB ya. Kemasannya seperti ini guys. Ini oke, kebetulan VGA-nya sudah saya keluarkan dari static bag-nya. Ini ada sedikit dents dari kardusnya ya guys, tapi tidak mengaruhi. Mungkin karena dari pengirimannya memang sudah seperti ini kondisinya, tapi tidak mengaruhi. Nah, ini ada graphic card-nya, kita keluarkan dulu. Kemudian kelengkapannya adalah static bag dan ada quick guide ya, manual book ya, dari Colorful GTX 1050 Ti seperti ini. Ini untuk graphic card-nya, kita coba lihat guys. Kita edit, kita lihat secara detail di sini. Graphic card-nya ini menggunakan dual fan. Ini masih baru banget. Heatsinknya juga masih kinclong, teman-teman bisa lihat di sini. Dilengkapi dengan dual fan dari Colorful ya. Kemudian untuk soketnya juga masih kinclong, mulus. Dan untuk portnya guys, di sini menggunakan DisplayPort, satu HDMI dan satu DVI port. Untuk portnya sini platnya juga masih like new banget. Kemudian di sini membutuhkan 6 pin power tambahan guys. Jadi teman-teman, TDP graphic card ini kurang lebih 75 watt maksimal. Jadi disarankan menggunakan PSU 80 plus yang kondisinya sehat ya guys. Oke, segelnya masih utuh baik dari pabrik. Segel pabrik masih utuh, factory. Kemudian segel dari distributor juga masih utuh per 15 Februari 2021 ya guys. Masih utuh ya guys ya. Oke, kita akan langsung pasang dan kita tes guys. Oke guys, jadi GPU udah saya pasang di unit dan di sini kita supply dengan PSU dengan 6 pin power tambahan. Kemudian dengan PSU Coger CMX 780 plus bronze, dan saya menggunakan port HDMI. Untuk powernya kita nyalakan guys. Mouse sudah menyala ya. Oke, kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, perputaran kipasnya mulus ya. Oke, langsung kita ke display guys. Kita tunggu berapa saat ya. Sudah masuk ke Windows langsung ya. Bisa terdeteksi dengan baik. Oke. Jadi ini saya tes di 10 Juli jam 11.02 ya guys ya. Kita tunggu berapa saat sampai driver terdeteksi dengan baik guys. Ya, resolusi sudah berubah. Di sini berubah menjadi Full HD ya, mantap ya. Terdeteksi dengan baik untuk Nvidia settingnya. Oke, kita akan buka power up GPU Z dan hardware monitor langsung bareng ya. Graphic card. Di sini kita butuhkan untuk graphic card aja. Kita taruh di sini 1050 Ti Colorful ya, 16 kali, GDDR5 Micron 4GB. Oke, semua fiturnya valid ya di sini ya, kecuali ray tracing fisik. Dan untuk sensor currentnya, kondisi saat ini suhu di angka 32 derajat, sedangkan suhu terendah di 31 derajat Celcius. Oke, kita tes pertama pakai ROG ya, ROG benchmark
Oke, ini ada webnya. Kita nyalakan artifact scanner dan kita tes di 1080. 48 fps ya, fps pertama yang terdeteksi dari sistem. Tadi sempat di 49, average di 48, 49, 47 kisaran itu guys. Untuk GPU load di 99%, suhu 49 derajat Celcius pada 30% pengetesan. 50 derajat Celcius, 40% pengetesan, stabil di 48, 49 fps ya. Kipas juga masih cukup silent, tidak ada cooling whine. 70% di 56 derajat Celcius, dan shadernya juga mulus ya renderingnya guys. 90% di 58 derajat Celcius. Oke, 100%. Kita submit. Kita lihat skornya guys. Skornya di 2843, stabil di 47 fps ya. Oke guys, jadi untuk performa maksimalnya kita lihat di sini. Hai guys. Kita lihat semua ya secara detail. GPU clocknya di 1733, suhu tertinggi 59 derajat, suhu average-nya saat ini proses penurunan di 43 derajat, 42 derajat, dan minimal 30,6 derajat ya guys ya, maksimal di 59 derajat. Untuk TDP sendiri, seperti yang saya informasikan tadi, di sini maksimal 81,3 ya untuk keseluruhan motherboard. Kemudian average-nya di 54 watt dan idle-nya 39 watt ya guys, atau 40 watt lah ya, seperti itu. Oke guys, untuk tes pertama sudah oke. Kita lanjutkan tes kedua dengan 3D Max. Saya akan screenshot terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan tes yang kedua guys. Saat ini saya akan tes menggunakan 3D Max, dan di sini akan saya jalankan stress test menggunakan night ride aja ya. Kurang lebih 20 menit stress test, 20 kali loop. Satu kali loopnya itu kurang lebih 1 menit dengan spesifikasi seperti ini. Kita tunggu loadingnya guys. Masih loading ya. Windows 10, Core i5 dan 1050 Ti dari Colorful. Kita stress test pakai night rate ya. Oke, langsung kita jalankan guys. Seperti biasa, kita akan record untuk penampilan pertama atau looping yang pertama. Setelah itu saya akan pause recordnya, tapi akan tetap berjalan loopingnya sampai dengan looping terakhir, yaitu looping ke-20. Baru saya akan start record lagi sampai tampil untuk hasilnya seperti apa. Seperti itu guys. Jadi saya akan benar-benar tunjukkan bagaimana sih performa dari graphic card ini, Colorful GTX 1050 Ti 4GB, pembelian per Februari 2021, garansi 3 tahun, berarti sampai 2002, 2003, 2004. Masih panjang banget nih guys, Februari 2024 berakhir ya. Seperti itu. Oke, tes pertama ya di 150 sampai 160 fps ya. Berapakah frame yang didapatkan untuk graphic card ini? ...147 fps. Dalam 1 menit kurang lebih mendapatkan ya mungkin kisaran 8000 fps, mungkin 8000 frame maksudnya guys. lebih, mantap ini guys, mantul ya. 8700 fps dalam satu loopnya. Ini udah loop berikutnya, nanti saya akan lanjutkan di loop ke-20 dan hasilnya guys. Saya akan pause ya. Oke guys, saat ini kita lanjutkan lagi. Ini looping ke-19, akan menuju ke looping ke-20, looping terakhir ya. Kita start looping terakhir. Mantap guys, saya bisa bilang sih dari pengamatan saya dari looping pertama ke looping 20, grafiknya cukup stabil dengan frame rate-nya yang cukup stabil.
tidak ada drop frame rate atau drop FPS, dimana satu kali loopnya itu bisa tercapai 8500 lebih untuk frame yang terrecord ya guys ya, dalam estimasi waktu 1 menit untuk satu kali loopnya. Dan ini looping yang terakhir, saat ini sudah tiba di looping yang terakhir, dan saya rasa untuk di sekitaran grafik card tuh suhunya masih adem banget guys. Suhunya masih cukup dingin, dan ini sudah looping yang terakhir. Kita tinggal melihat guys, berapa sih skor dari grafik card ini, berapa sih performanya guys. Kita tunggu, ini mau selesai. Mantap, looping ke-20 selesai guys. Jadi kita tinggal melihat hasilnya. Please wait, loading result. Mantap ya guys, performanya masih 98,3%, dengan FPS-nya terendah di 144,61 FPS, sedangkan base loop FPS-nya paling tinggi di 147,19 FPS. Kemudian untuk detail suhunya, suhu tertinggi nih guys, suhu tertinggi di 70 derajat Celcius, semakin ke belakang juga stabil di 70 derajat Celcius, tidak semakin naik, juga stabil di 70 derajat Celcius. Dan GPU load-nya juga di 98%, 99%, lebih banyak di 98% untuk GPU load-nya untuk menjalankan benchmark ini. Mantap guys, jadi untuk performa grafik card ini benar-benar masih like new banget, mantul banget. Dan untuk reviewnya saya akhiri sampai di sini ya guys, karena durasinya sudah terlalu lama, dan kita lanjutkan lagi di review grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.